Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Sehat selalu ya. Semoga kita bisa selalu sehat di era pandemi COVID-19 ini, dan semoga virusnya segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Anung Pramadiantoro dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam IPA STKIP Sinar 3 Tangerang Selatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah informasi lebih tepatnya sharing-sharing aja deh. Di sini nanti saya akan berbagi informasi tentang bagaimana keterampilan seorang guru dalam mengajar. Kemudian nanti kita akan saling berbagi juga apakah itu komputer, komponen-komponennya itu apa saja. Penasaran kan? Ayo, check it out. Keterampilan dasar mengajar. Apa sih keterampilan dasar mengajar itu? Mungkin kalian ada yang tahu? Bentar. Nah, keterampilan dasar mengajar adalah bagaimana seorang guru membimbing, mengajar, bahkan mendidik seorang siswa secara kreatif, inovatif, sehingga menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman. Kemudian di dalam keterampilan dasar mengajar itu ada 7 jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kemudian yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan bertanya kepada siswa. Keempat, keterampilan memberi penguatan. Kemudian yang kelima, keterampilan memberi variasi dalam mengajar. Kemudian yang keenam adalah keterampilan mengaktifkan siswa agar aktif belajar. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan dalam mengelola kelas. Nah, itu jenis-jenis keterampilan dalam mengajar. Oke, yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran adalah cara seorang guru untuk menciptakan suasana siap mental dan perhatian fokus seorang siswa dengan materi apa yang akan dipelajari. Kemudian menutup pelajaran adalah memberikan dorongan bagaimana siswa itu bisa aktif belajar. Kemudian kita mengetahui pencapaian siswa dan keberhasilan seorang guru dalam mengajar. Kemudian yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Tujuannya yang pertama menciptakan motivasi dan inovasi untuk siswa. Kemudian yang kedua adalah seorang guru bisa mengetahui batas-batas tugas bagi siswa. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya akan berpengaruh positif bagi seorang siswa, sehingga siswa akan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang keempat adalah keterampilan memberi penguatan. Seorang guru penting sekali memberi penguatan kepada siswa, sehingga mereka bisa lebih giat dan percaya diri dalam belajar. Contohnya adalah mereka akan lebih semangat dalam belajar dan berprestasi di dalam kelas. Kemudian yang kelima, keterampilan memberi variasi. Seorang guru sebenarnya dalam mengajar tidak hanya menjelaskan, mengerjakan tugas, selesai kumpulan, tidak. Sebenarnya banyak sekali fasilitas dan sarana dalam kegiatan belajar mengajar. Seorang guru bisa mengajar siswa dengan cara melalui media digital, cerdas cermat, menggunakan fasilitas kertas, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keenam adalah keterampilan mengaktifkan siswa aktif belajar. Seorang guru harus pandai-pandai memunculkan bakat minat seorang siswa agar seorang siswa tersebut tahu apa kelebihan yang dimiliki, sehingga dia akan mencoba dan terus mencoba dengan apa bakat yang dimilikinya. Kemudian yang ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas. Sebagai seorang guru, kita harus mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman. Apabila kelas tersebut menarik, pastilah seorang siswa itu akan senang dan nyaman dalam kegiatan belajar mengajar tersebut.
Nah, berikut tadi adalah bagaimana dan apa saja sedikit dasar-dasar dalam keterampilan dalam mengajar. Kemudian selanjutnya di sini saya akan sharing dan berbagi informasi tentang apa itu komputer. Anak milenial zaman now masa nggak tahu komputer sih? Apa itu komputer? Komputer berasal dari kata computare yang berarti alat hitung. Secara bahasa, komputer adalah alat yang digunakan untuk menghitung. Namun, secara umum atau modern sekarang ini, komputer adalah perangkat alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, kemudian mengolahnya sehingga menjadi data yang siap digunakan. Kemudian di dalam komputer terdapat 3 komponen inti. Yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah software, kemudian yang ketiga adalah brainware. Apa itu hardware? Hardware adalah perangkat alat yang dapat dilihat oleh kasat mata dan dapat disentuh. Kemudian di dalam hardware terdapat 3 jenis bagian hardware. Yang pertama sistem masukan, kemudian yang kedua adalah sistem proses, kemudian yang ketiga adalah sistem keluaran. Yang dimaksud dengan sistem masukan adalah contohnya seperti CPU, kemudian yang kedua keyboard, kemudian mouse, joystick. Pokoknya kalau masukan itu alat yang digunakan dalam mengolah data. Kemudian yang kedua adalah sistem proses. Sistem proses adalah sistem yang tugasnya adalah mengolah data yang telah diterima dan dimasukkan dari perangkat masukan atau input. Contoh perangkat proses adalah prosesor. Kemudian yang ketiga adalah sistem keluaran atau output. Output adalah perangkat alat yang digunakan untuk memunculkan data yang telah diolah dari perangkat input dan proses. Contohnya adalah monitor, speaker, printer, dan lain-lain. Berikut adalah macam-macam hardware atau perangkat keras. Yang pertama, CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah alat pemroses data di dalam komputer, dan di dalam CPU itu terdapat motherboard, terus heatsink fan atau kipasnya, hard disk, kabel, RAM, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah monitor atau layar. Dimana-mana kalau yang namanya layar itu pasti digunakan untuk memunculkan data yang sedang diproses. Kemudian yang ketiga adalah keyboard. Keyboard adalah alat yang digunakan untuk mengetik dan memasukkan data ke dalam komputer. Kemudian yang keempat, mouse. Mouse adalah alat yang digunakan untuk membantu menjalankan perintah dari brainware atau perangkat pikir. Kemudian yang terakhir, printer. Printer adalah alat yang digunakan untuk mencetak. Bisa mencetak kertas, gambar, dan lain-lain. Mungkin itu saja ya sekilas tentang hardware. Sebenarnya masih banyak lagi, namun saya hanya berbagi sharing informasi, jadi ya mohon dimaklumi. Kemudian selanjutnya adalah software atau perangkat lunak. Software adalah segenap data elektronik yang diolah dan diproses di dalam komputer. Contoh software adalah seperti sistem operasi, data utilitas, antivirus, dan masih banyak lagi. Sistem operasi contohnya adalah sistem operasi Windows, Macintosh, macOS. Kemudian sistem bantu utilitas itu seperti bahasa pemrograman C++, PHP, dan masih banyak lagi. Nah, ada yang tahu gambar itu? Apa itu? Yang pasti bukan corona ya. Itu adalah gambar virus. Nah,
Di dalam komputer sering terjadi permasalahan karena virus. Virus menyebabkan data hilang, komputer rusak, bahkan komputer bisa mengalami hang atau down. Nah, di dalam komputer terdapat alat yang digunakan untuk mengatasi virus tersebut, namanya antivirus, seperti Smadaf, Asset Security, Avira, dan masih banyak lagi. Dengan adanya antivirus tersebut, maka komputer pastikan aman dari berbagai macam serangan virus-virus komputer tersebut. Nah, oleh karena itu, komputer juga bisa rusak bukan karena manusia, tapi karena virus juga bisa rusak. Kemudian selanjutnya adalah brainware atau perangkat pikir. Kalian tahu siapa brainware itu? Brainware sebenarnya adalah manusia yang menjalankan komputer tersebut, termasuk kita. Nah, jadi brainware adalah manusia yang menjalankan sebuah komputer. Tergantung apa perintah dari manusia tersebut, komputer akan dijalankan. Bisa bermanfaat atau bisa juga merugikan orang lain kalau komputer itu disalahgunakan. Ya, tapi alangkah baiknya kita sebagai manusia berbuat yang baik-baik aja lah ya. Kita harus bisa menggunakan komputer dengan baik dan benar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kita sharing berbagi informasi. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin apabila ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kemudian jangan lupa like and subscribe di bawah ini, oke? Nah, ada kan? Ada? Oke, baik. Saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel berikutnya.